Shalom. Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau pada minggu yang kedua bulan Mei ini kita dapat bertemu kembali lewat ibadah, lewat video. Walaupun di rumah kita masing-masing kita beribadah, ini juga adalah suatu anugerah daripada Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita meminta kekuatan daripadanya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kepadamu. Kalau pada minggu yang kedua pada bulan Mei ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan ke dalam tangan-Mu. Walaupun di rumah kami masing-masing mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kepada kami sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga kami semuanya diberkati oleh Tuhan lewat firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, berikan hikmat dan bijaksana kepadanya. Demikian juga dengan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi kami, biarlah Tuhan memberikan pengertian kepada kami. Terpujilah Engkau, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada minggu yang kedua pada bulan Mei ini terambil dari Yohanes 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing atau alat elektronik kita. Saya akan membacakan kepada kita semua, dan Bapak Ibu dan Saudara Tuhan dapat melihat Alkitabnya. Kita akan mulai. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku sekarang ini. Kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku tidak di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepada bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi ke Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya,
supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian Tuhan, tema kita pada siang hari ini adalah Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian Tuhan, sudah cukup lama murid-murid bersama-sama dengan Yesus. Bagaimana murid-murid mendapatkan pengajaran dan juga bagaimana murid-murid bersama-sama dengan Yesus. Mereka bersama-sama mendapatkan pengajaran. Mereka bersama-sama bagaimana mereka naik ke gunung dan lain sebagainya. Namun murid-murid belum mengerti betul tentang pengajaran daripada Tuhan Yesus. Bahkan Yesus sudah mengajarkan juga tentang rumah Bapa, yaitu tentang surga. Inilah yang dilaksanakan, inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, supaya murid-murid dapat mengerti arti yang sebenarnya mengenai rumah Bapa di surga. Di sini murid-murid masih bingung. Secara khusus Thomas yang mengatakan bahwa kami tidak tahu jalan ke situ, maksudnya ke surga itu. Itulah sebabnya di ayat yang pertama Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, ada 3 poin yang mau kita renungkan dari firman Tuhan yang baru saja kita baca. Yang pertama adalah kita harus percaya kepada Allah dan juga kepada firman-Nya. Itu terdapat dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Dan yang kedua adalah pikiran manusia tidak mampu untuk memahami pikiran daripada Tuhan. Itu ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Dan yang ketiga yang mau kita renungkan dalam firman Tuhan ini adalah bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang kekal dan yang ditentukan oleh Bapa di surga. Itu ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan ini, poin-poin ini satu persatu. Yang pertama adalah kita harus percaya kepada Allah dan juga kepada firman-Nya. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4. Ketika kita mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita, Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, secara otomatis bahwa Dia menjadi juru selamat kita, Dia menjadi milik kita, maka kita sudah secara otomatis bahwa kita adalah anak-anak daripada Allah. Kita sudah termasuk pewaris kerajaan surga, dan kita harus percaya pada firman-Nya bahwa tempat di surga sudah disediakan Yesus bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian Tuhan, kita yakin apa yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat 3, yaitu apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Hal ini harus kita percayai dan kita yakini bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu pasti akan terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan Yesus ini juga menunjukkan bahwa dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Allah dan melakukan segala firman-Nya, maka murid-murid Yesus juga akan mengetahui jalan menuju rumah Bapa di surga. Karena apabila percaya kepada Allah
dan mengimani firman-Nya dan yang disampaikan oleh Yesus, bahwa itu akan pasti terjadi dan sesuai dengan iman setiap orang yang percaya kepadanya. Melalui imanlah kita akan mengalami dan mendapatkan apa yang dikatakan oleh Yesus itu sesuai dengan Ibrani 11 ayat yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, yang pertama tadi kita harus percaya kepada Allah dan juga kepada firman-Nya. Dan yang kedua adalah pikiran manusia tidak mampu untuk memahami pikiran daripada Tuhan. Ayat yang kelima hingga ayat yang ke-10. Pikiran manusia tidak sanggup untuk mengolah firman Tuhan, karena hikmat Allah lebih tinggi daripada pikiran daripada manusia. Itulah sebabnya setiap orang yang mendalami atau yang mengkhotbahkan firman Tuhan haruslah lebih dulu berdoa supaya Allah memberikan hikmat, pengetahuan, pengertian kepada orang yang mengkhotbahkan atau yang menceritakan firman Tuhan itu. Thomas dan Yudas dan juga Filipus, walaupun sudah cukup lama bersama-sama dengan Yesus dan menerima pengajaran yang begitu banyak, tetapi mereka kurang percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Thomas dan Yudas sama-sama mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan rasio atau pikiran, sehingga tidak masuk akal mereka apa yang diungkapkan, apa yang dikatakan oleh Yesus tentang masalah yang akan datang, yaitu adanya hidup yang kekal dan adanya tempat, yaitu rumah Bapa di surga. Adanya tempat bagi umat yang percaya, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, ada tempat, yaitu surga. Itulah sebabnya Yesus Kristus, Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Dari sinilah kita dapat mempelajari, mengetahui bahwa pengetahuan manusia itu sangat terbatas dan juga dangkal. Sedangkan pengetahuan Yesus, hikmat daripada Yesus begitu sempurna, karena asalnya, datangnya dari Allah. Manusia bisa memiliki hikmat tetapi terbatas, sedangkan Yesus hikmatnya tidak terbatas. Itulah sebabnya kita yang terbatas ini datang kepada yang tidak terbatas itu, supaya kita ini memiliki hikmat. Bapak, Ibu dan Saudara Tuhan, yang ketiga yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini, yaitu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Itu ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Banyak orang mengatakan bahwa jalan ke Roma itu banyak, dalam arti kata bahwa banyak orang menyamakan Roma itu sama dengan surga. Kalau ke Roma banyak jalan, demikian juga menurut banyak orang bahwa ke surga itu juga banyak jalan. Disinilah Yesus mempertegas kepada pertanyaan Thomas dan pertanyaan Filipus, bahwa barang siapa sudah melihat Anak, maka dia telah melihat Bapa. Thomas dan Filipus tidak percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, bahwa Yesus itu adalah Mesias. Banyak orang Kristen sama seperti Thomas dan juga Filipus ini, sejak kecil sudah rajin ke sekolah minggu, bahkan sampai dewasa terus aktif dalam pelayanan gereja, tetapi masih kurang percaya kepada Yesus.
yang sanggup menyelesaikan persoalan atau masalah. Itulah sebabnya betapa banyak orang Kristen ketika ada masalah atau persoalan, dia masih pergi ke dukun atau orang pintar untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi. Dan apa yang terjadi, justru semakin bertubi-tubi permasalahan yang dia hadapi. Justru bukan stop atau sembuh, bahkan semakin gelap dirasakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian Tuhan, sekali percaya, tetap percaya. Jangan kita moleng-oleng seperti air di atas daun talas. Kalau ada angin, air yang di atas daun talas itu akan terombang-ambing. Banyak juga kehidupan orang Kristen seperti ini, tidak menetap, justru goyang karena kepercayaannya tidak kokoh. Yesus mengatakan bahwa dirinya yang menjadi jalan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, dan itulah harus kita yakini dan kita percayai. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, tidak ada dua jalan menuju surga, tetapi hanya satu, yaitu melalui Yesus Kristus yang telah ditetapkan oleh Bapa di surga, yaitu Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, apa yang menjadi aplikasi, apa yang menjadi perenungan bagi kita dari firman Tuhan ini? Yang pertama adalah, marilah kita percaya kepada Allah dan firman-Nya, dan kita tidak perlu gelisah dalam hidup ini, bahwa di rumah Bapa banyak tempat untuk kita orang yang percaya kepadanya. Dengan iman kita yakin dan percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus akan kita alami dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, karena kita mempunyai keterbatasan berpikir, sedangkan Yesus Kristus mempunyai pikiran yang jauh lebih tinggi daripada pikiran kita, sehingga kita tidak sanggup untuk memikirkan dan mengolah semua perkataan daripada Yesus Kristus atau mengerti tentang firman-Nya itu. Itulah sebabnya kita perlu bantuan, pertolongan daripada Tuhan melalui pertolongan daripada Roh Kudus, sehingga kita dapat mengerti dan kita dapat mengetahui tentang firman-Nya. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini adalah bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau orang mengatakan bahwa jalan ke Roma banyak, tetapi jalan ke surga hanya satu, yaitu melalui Yesus Kristus. Kita tidak bisa menyamakan Roma dengan surga, karena Roma berada di dunia ini, sedangkan surga itu dalam dunianya Allah sendiri. Karena yang menyediakan rumah itu adalah Bapa, maka Dia sendiri juga yang membawa kita sampai masuk ke sana, yaitu melalui Yesus Kristus. Yakinlah, dengan iman kita akan sampai ke sana, yaitu ke rumah Bapa, dengan pertolongan daripada Yesus Kristus. Kristus sebagai jalan satu-satunya, dan tidak ada jalan lain selain daripada Yesus Kristus. Yakinlah bahwa Yesus Kristuslah
satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah. Amin. Salam dari Pendeta Cantus Hombing dan keluarga. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa dan memohon kepadamu supaya Engkau memberikan iman kepada kami, sehingga melalui iman itulah kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah menyediakan rumah bagi kami setelah kami menyelesaikan hidup kami di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah rumah yang Tuhan sediakan bagi kami itu menjadi bagian kami, dan suatu kelak kami akan bersama-sama dengan Engkau di sana. Terima kasih Tuhan untuk janji dan juga untuk rumah yang sudah sediakan bagi kami. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.